Halo tim, balik lagi sama gue Irfan di konten Fast Break tanggal 30 November 2021. Dan seperti biasa, gue akan memberikan berita-berita terupdate dan terkini ke kalian semua. Dan hari ini gue akan membahas satu berita, yaitu kekalahan timnas Indonesia yang kedua kalinya atas atas Lebanon, sorry. Kemarin Indonesia setelah kalah lebih dari 60 poin di game pertama, Indonesia bisa ada perkembangan sedikit lah kalau menurut gue dari segi skornya ya. Dan kemarin Indonesia kalah dengan skor 101-47 ya, walaupun memang tetap jauh, tapi kalau gue lihat permainannya ya cukup lebih baik dari game pertama ya, dari game pertama. Dan game ini menurut gue banyak kontroversi ya, maksudnya banyak pertanyaan gitu yang muncul di otak gue nih. Kalau yang pertanyaan-pertanyaan gue yang pertama nih di otak gue, ada apa sih sebenarnya, maksudnya di Lebanon tuh kenapa kayaknya yang pertama tuh kayak waktu waktu timnas Indonesia lagi nyanyiin lagu Indonesia Raya, dan itu tiba-tiba di stop di pertengahan gitu ya. Itu menurut gua walaupun mungkin ada kesalahan teknis dan lain-lain, tapi menurut gua tetap aja sih nggak respect banget ya. Apalagi setahu gua pribadi ya, Indonesia tuh sering banget lah, maksudnya ngirimin tentara-tentara kita ke Lebanon gitu. Tapi ya itu pertanyaan gue sih, kenapa sampai lagu kebangsaan Indonesia aja tuh di stopin gitu di tengah-tengah. Dan pertanyaan kedua yang gue bingungin adalah kenapa Leicester yang tadinya udah dinyatakan negatif dia bisa bermain, dan si Leicesternya juga bilang kalau dia kayaknya sehat-sehat aja tuh, maksudnya kenapa dia tiba-tiba dinyatakan positif nih pas PCR. Wah, kalau menurut gue sih ya terlepas dari kontroversi ya, maksud gue bingung aja gitu. Gue suka bertanya aja kenapa sampai bisa setidak profesional itu gitu loh buat kancah negara permainannya gitu kan. Maksud gue udah PCR udah negatif kan, terus tiba-tiba positif lagi sebelum main. Nah itu ya, itu masih jadi pertanyaan sih kenapa gitu. Berarti di zaman sekarang nih, setelah selain atlet cedera, takutnya sama PCR ya. Dan ada yang bilang, maksudnya banyak yang bilang tuan rumah nih nggak mau gitu Leicester bermain. Dan kalau menurut gua dampaknya Leicester emang gede banget sih buat timnas Indonesia ya. Maksud gua kita nggak usah berharap di sisi offense lah, kita berharap di sisi defense-nya. Dan karena tanpa adanya Leicester, offense kita juga sudah lumayan ya, seperti game kemarin di first half itu kita sempat di babak kedua itu kita menang 1 poin ya di babaknya. Dan ya kehadiran Leicester tuh bisa menemani Vincent Kossasi lah gitu di bawah ring buat rebound dan scoring pastinya. Karena kemarin yang pertandingan game kedua kemarin kebanyakan reboundnya kalah gitu. Dan si Lebanon ini, saya itu pertanyaan di otak gue yang ketiga nih, kenapa pemain, gue berasanya ya, maksud gue sebagai penonton gitu, gue kemarin lihat dari pertandingannya, Lebanon ini mainnya keras gitu ya, bedain ya, maksudnya keras dan kasar itu kan beda ya. Maksudnya gue lihat dari sisi permainan tim Indonesia gitu kayak nggak ada kalau dari gue pribadi ya nggak ada rasa apa ya, semangatnya gitu, spiritnya buat bales nih gue. Kalau si Lebanon keras, gue harus main keras nih gitu. Sebenarnya sayang aja sih, maksudnya kita cuma butuh satu kemenangan gitu. Dan ya mungkin dengan hadirnya Leicester dan Arki di pertandingan selanjutnya di window kedua ini bisa menjadi titik cerah lah. Tapi pertanyaan gue itu baik lagi, si Lebanon ini gue lihat mainnya keras banget gitu. Mungkin dari sisi dia home court advantage juga semangatnya kan pasti beda. Tapi ya gue lihat dari first half-nya itu pemain-pemain timnas kita udah cukup bagus lah, eksekusinya juga bagus. Tapi di second half kenapa jadi kayak turun, nggak semangat gitu. Mungkin di first half sudah habis tenaganya ya, kita nggak tahu sih. Tapi yang gue lihat itu pemain kita tuh kurang menunjukkan keras gitu, keras balikin keras gitu ya, tanpa mengecilkan yang pemain-pemain ya. Tapi maksud gue menurut gue pribadi ya itu gitu. Dan ada lagi yang gue bingungin juga, kenapa Coach Ratko ini nggak memainkan Govinda gitu. Sebenarnya kan sayang banget, maksudnya dia udah ikut TC, udah latihan bareng lama juga. Dan kenapa dari Govinda ini main cuman hanya 2 menit. Kalau menurut gue pribadi, kalau pemain-pemain
emang nggak bakal dimainin gitu atau minute playnya sedikit, ya mending bawa pemain muda gitu, satu atau dua kayak Aldi Zatur kah, Ali Bagir atau Habib yang kemarin masih bagus banget di PON. Sebenarnya walaupun mereka mainnya dikit, seenggaknya kan ada pengalaman untuk pemain muda gitu. Ya gua nggak bilang Govin kurang jago sih, tapi menurut gua lebih baik dibawa ke pemain-pemain muda yang lain sih. Soalnya nggak kayak nggak ada artinya juga gitu, kayak si Govin main cuma 2 menit gitu. Mendingan bawa Habib. Kalau gue sih Habib ya, bisa ikut training camp juga, dapat pengalaman juga, jadi buat nanti kedepannya di timnas seniornya dia juga udah matang gitu. Dan menurut gue juga kenapa maksudnya si timnas ini terlalu banyak memainkan playmaker yang banyak gitu, kayak Hardianus kan ada beberapa playmaker ya, ada Hardianus, ada Pras, ada Widi. Kalau menurut gue mendingan menurut gue pribadi bawa Hardianus atau Pras atau Widi atau Pras, dan satunya ini pemain-pemain muda lagi gitu loh, jadi ada prospek jangka panjangnya lah. Ya bisa siapa, Yuda gitu atau Arigi, itu kan masih lebih bagus menurut gue, maksudnya bukan skillnya ya, tapi buat development ke depannya gitu. Dan harapan gua sih sebenarnya Indonesia bisa lolos lah World Cup di 2023 ini, dan kalau nggak salah timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan buat lolos ke FIBA World Cup gitu, dan Indonesia masih bisa bertemu Saudi Arabia. Saudi Arabia ada Yordania gitu, jadi hanya butuh satu kemenangan. Menurut gua suatu hal yang possible ya, nggak ada yang nggak mungkin gitu, masih bisa kok sebenarnya. Kayak kemarin kita lihat di Lebanon, di first half-nya aja permainan Indonesia bagus gitu. Ya semoga ini kita jadi diskusi aja lah buat teman-teman yang nonton, mungkin bisa komen di bawah, kita diskusi bareng kenapa sih ini timnas Indonesia mungkin ada masalah A B C D E kah, atau masalah kayak karena Arki nggak main, karena Leicester nggak main, atau karena sistem coachnya. Coba boleh komen di bawah, kita diskusi bareng. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan hari ini, tim M. Pokoknya hari ini khusus timnas doang, karena gue tuh banyak pertanyaan gitu di diri gue, kenapa kita sejauh itu gitu loh, permainannya atau usahanya kah. Ya itu sih sebenarnya. Itu aja tim M yang bisa gue sampaikan hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Bye tim M.